Udah record belum kan? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, em, Ibu Prof. Dr. Haji Niti Karnati MPD dan Ibu Gelar Gelora Mestika MPD, serta teman-teman yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Hasna Putri Salsabila, dan pada kesempatan kali ini saya akan memandu jalannya presentasi kelompok kami yang berjudul Tata Tulis Bahasa Indonesia Menurut Ejaan yang Disempurnakan. Sebelum memulai, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Bisa dimulai dari yang pertama. Oh, oke, terima kasih moderator. Perkenalkan, saya Septian Eka Saputra dengan NIM 11036240035. Oke, saya Zaskia Kalista dengan NIM 11036240094. Saya Baik, Syifarani saya Deli Lutfia dengan NIM 11036624096. baik dengan saya sendiri Hasna Putri Salsabila dengan NIM 11036247073. Oke, untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai presentasi kita kali ini. Akan dimulai dari saya. Jadi, untuk materi presentasi kita ini, yang pertama itu ada pengertian tata tulis. Nah, pengertian tata tulis menurut Widya Fitriantiwi 2020, tata tulis atau ejaan merupakan pedoman yang harus diikuti oleh pengguna bahasa untuk membangun konsistensi dan keteraturan dalam penulisan bahasa. Bodinya. Nah, berikut merupakan beberapa fungsi tata tulis atau ejaan menurut Siti Maimunah 2019. Di antaranya, yang pertama itu ada untuk membakukan tata bahasa melalui standarisasi. Lalu yang kedua, meningkatkan keseragaman peristilahan dan pemilihan kata. Ketiga, melestarikan makna asli karya dengan menyaring komponen-komponen bahasa asing ke dalam bahasa Indonesia. Lalu yang terakhir itu karena penulisan bahasa itu kan lebih berstruktur. Nah, ejaan itu dapat membantu dalam asimilasi pengetahuan yang lebih cepat dan mudah. Boleh di next? Lalu yang kedua itu ada tujuan tata tulis. Tata tulis dalam bahasa Indonesia sangat penting untuk menyusun tulisan menjadi terlihat sistematis, memastikan setiap ide tersampaikan dengan jelas dan terstruktur. Susunan yang sistematis membuat isi tulisan lebih mudah dipahami oleh pembaca dan dapat mengurangi kemungkinan kesalahpahaman terhadap makna tulisan. Keterpaduan dalam menulis juga sangat penting. Setiap ide itu harus terhubung secara logis agar alur pembahasan tetap runtut dan tidak terputus. Ready next? Lalu kita yang lanjut ke sejarah perkembangan EYD. Nah, sejarah perkembangan EYD ini dimulai dari ejaan Van Opwitsen di tahun 1990 sampai 1947. Nah, saat itu bahasa Melayu ini berkembang di Indonesia dengan berbagai macam dialek. Hal ini sempat dipertahankan oleh para penjajah Belanda agar Nusantara tidak memiliki kesempatan untuk bersatu. Pada saat itu, penyempurnaan sistem ejaan bahasa Melayu ke dalam huruf Latin sangat dibutuhkan. Nah, hingga akhirnya pada tahun 1986, Van Ophuijsen, pemerintah Belanda, mendapatkan tugas untuk mengupayakan keseragaman dialek bahasa Melayu. Upaya ini pada akhirnya melahirkan penetapan suatu sistem ejaan yang baru bagi bangsa Melayu, Kitab Logat Melaju. Bukan hanya untuk kelancaran komunikasi, hal ini juga dilakukan untuk memudahkan dalam kegiatan penelitian ilmiah, budaya maupun agama. Boleh di next? Nah, menurut Eko Sugiarto tahun 2023, ejaan Van Ophuijsen terkenal karena tiga alasan. Yang pertama itu, saat itu ya, saat Van Ophuijsen ini dipakai, ejaan Van Ophuijsen dipakai, huruf J itu digunakan untuk menulis huruf Y. Misalnya, kayak kita mau nulis yang, tapi di tulisan itu jadi huruf Y-nya itu jadi huruf C. Terus misalnya kita mau nulis sayang, jadinya ditulisnya sajang, seperti itu.
Nah, terus ada lagi yang kedua itu huruf OE digunakan untuk menulis huruf U. Eh, Contohnya tuh, kalau misalkan kita menulis huruf satu, nah di tulisannya itu jadinya satoe. Terus habis itu kalau kita menulis atau, tulisannya jadi atawe. Jadi U-nya itu digantikan dengan huruf O dan E. Lalu yang ketiga ada penerapan tanda diakritik yang merupakan simbol tambahan pada huruf. Seperti misalnya akal saat. Jadi kayak ada tanda baca semacam ain untuk terus pakai tanda diakritik gitu atau tanda kutip satu di atas. Nah, meskipun demikian pemakaian tanda diakritik dan tanda bunyi ain dianggap tidak praktis oleh masyarakat pemakai bahasa Melayu. Para pemakai dan ahli bahasa Melayu pun merasa perlu untuk menyempurnakan lagi ejaan Van Opitsen karena dirasa terlalu banyak kekurangannya. Oke, boleh dilanjut. Di next. Lalu kita ke ejaan Republik atau ejaan Swandi pada tahun 1947 sampai 1972. Perubahan ejaan bahasa Indonesia ini memiliki maksud dan tujuan untuk membuat ejaan yang berlaku menjadi lebih sederhana. Perubahan ejaan yang berlaku pada 1947 ini lebih dikenal sebagai ejaan Swandi atau ejaan Republik. Nah, contoh perubahan yang signifikan, yang pertama itu, kalau sebelumnya di ejaan Van Opwetsen itu huruf U itu ditulisnya OE, di ejaan Republik ini diganti menjadi huruf U. Nah, jadi kayak lebih simpel lagi yang tadi dua huruf sekarang cuma ditulis U doang. Nah, terus yang kedua, pengulangan kata dapat dituliskan menggunakan angka 2. Contohnya kayak bapak-bapak. Itu kan ditulisnya sebelumnya kan bapak strip bapak. Tapi di ejaan Republik ini bisa disingkat dengan cara bapak 2 seperti itu. Nah, terus habis itu yang ketiga, penulisan di baik di itu kata depan, baik sebagai kata depan maupun awalan ditulis tanpa pemisah. Nah, contohnya dimakan, ditulis, diambil. Nah, tapi di sini itu contohnya itu tuh di, di digabungkan dengan kata sifat. Tapi gak semua kata itu bisa digabungkan dengan di. Terus kata apa yang harus dipisah dengan kata depan di ini, yaitu kata benda atau kata tempat yang menunjuk. Pokoknya bukan kata sifat. Kalau di sini kan dimakan, makan itu kan kata sifat kan. Nah, itu harus digabung dengan kata depan di. Tapi kalau misalkan kita mau di sana atau di mana, di gedung itu, nah di sama kata selanjutnya itu harus dipisah. Di sana dipisah gitu. Nah, terus habis itu yang keempat itu huruf K digunakan untuk mewakili bunyi hamzah dan sentaknya. Misalnya tak atau maklum. Jadi kayak ada jedanya gitu. Oke, bisa di next. Oke, kita ke ejaan yang disempurnakan atau EYD yang kita pakai sekarang. Nah, pada tahun 1966, pemerintah mulai merancang penyempurnaan ejaan untuk menggantikan ejaan Swandi yang sebelumnya. Hasilnya, pada 16 Agustus tahun 1972, ejaan yang disempurnakan ED atau ED ini resmi diberlakukan melalui keputusan Presiden nomor 57 tahun 1972. EYD membawa perubahan penting seperti penggantian TJ menjadi C dan ejaan DJ menjadi J agar penulisan lebih sederhana dan konsisten. Pada tahun 2015, EYD diperbarui menjadi Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PUBI untuk menyesuaikan dengan perkembangan bahasa dan kebutuhan zaman. Boleh di next? Nah, perubahan ini memperbarui beberapa aturan kecil seperti penggunaan huruf kapital dan penulisan kata serapan. Terakhir, pada tahun 2022, PUB kembali diperbarui menjadi EYD untuk menyesuaikan ejaan dengan kebutuhan bahasa modern dengan tanpa mengubah prinsip dasar EYD yang sudah diterapkan sejak 1972. Oke, boleh di next. Nah, untuk pemateri selanjutnya dipersilahkan. Oke, baik, izin melanjutkan. Jadi di sini saya akan menjelaskan 9 jenis tanda-tanda tanda baca dalam bahasa Indonesia eh, yang sesuai dengan pedoman EYD EYD kelima. Yang pertama itu ada tanda titik,
tanda koma, tanda titik koma, tanda titik dua, tanda hubung, tanda petik tunggal, tanda tanya, dan yang terakhir tanda kurung. Boleh di next? Oke, yang pertama saya akan membacakan penggunaan pedoman tanda baca titik. Tanda titik adalah tanda baca yang digunakan untuk mengakhiri kalimat pernyataan, memisahkan angka atau singkatan tertentu, serta dalam beberapa format tulisan lainnya. Seperti contohnya digunakan pada mengakhiri kalimat pernyataan, seperti Hasna pergi kuliah. Nah, jika sudah sesuai dengan struktur kalimat yaitu SPOK, maka diakhiri dengan tanda titik. Lalu digunakan pada singkatan dan digunakan juga dalam daftar atau nomor urut seperti itu. Boleh di next? Oke, selanjutnya penggunaan tanda baca koma. Tanda koma adalah tanda baca yang digunakan untuk memisahkan bagian dalam kalimat, daftar kata, angka, atau unsur lainnya yang memerlukan jeda singkat. Seperti contohnya digunakan pada memisahkan unsur dalam daftar. Seperti contohnya ini, saya membeli buku, koma, pensil, koma, dan penghapus. Maka pengaplikasiannya itu cara membacanya, karena ini digunakan untuk memberikan jeda singkat, maka cara membacanya itu saya membeli buku, pensil, dan penghapus. Lalu di sini digunakan juga untuk memisahkan kata seru atau sapaan. Cara membacanya, wah, es buah itu kelihatannya enak sekali. Nah, selain kata seru, itu bisa digunakan juga bisa digunakan juga untuk kata sapaan seperti selamat pagi, koma ayah. Berarti cara pengaplikasiannya menjadi selamat pagi ayah. Tuh, boleh di next. Selanjutnya, pedoman penggunaan tanda titik koma. Tanda baca yang digunakan untuk memisahkan bagian dalam kalimat yang memiliki keterkaitan erat, tetapi tetap berdiri sendiri, atau untuk memperjelas daftar yang kompleks. Contoh penggunaannya seperti pada layar, boleh di next. Selanjutnya, pedoman penggunaan tanda titik dua. Tanda baca ini digunakan untuk menunjukkan bahwa bagian setelahnya merupakan rincian, penjelasan, daftar, atau kutipan langsung. Nah, contoh pengaplikasiannya digunakan pada penggunaan untuk mengawali daftar atau rincian. Seperti mereka memerlukan perabot rumah tangga, karena ini untuk memberikan contoh daftar, maka pakai titik dua. Jadi cara bacanya, mereka memerlukan perabot rumah tangga seperti kursi, meja, dan lemari, dan sebagainya. Boleh di next. Selanjutnya, pedoman penggunaan tanda hubung. Tanda baca ini digunakan untuk menyambungkan kata atau bagian kata agar maknanya tetap jelas dan tidak rancu. Contoh penggunaannya digunakan untuk menyambungkan suku kata dalam pemenggalan kata. Eh, dan digunakan juga untuk menyambungkan unsur bentuk ulang, seperti anak-anak dan bapak-bapak atau kura-kura, lumba-lumba, seperti itu. Boleh di next. Pedoman penggunaan tanda petik. Tanda baca ini digunakan untuk mengapit kutipan langsung, judul karya, atau istilah tertentu dalam tulisan. Nah, contoh penggunaannya ini digunakan untuk mengapit kutipan langsung, seperti pada contoh. Lalu digunakan juga untuk mengapit judul karya. Nah, semisal kita akan memberikan keterangan judul karya seperti buku, lagu, film, dan lain-lain, maka itu diapit dengan tanda petik dua. Itu. Boleh di next? Kalau tadi kita membahas tanda petik dua, maka ini kita akan membahas pedoman penggunaan tanda petik tunggal. Nah, tanda baca ini digunakan untuk mengapit kutipan di dalam kutipan, menandai makna khusus dari kata atau istilah, serta dalam beberapa konteks lainnya. Nah, contoh penggunaannya seperti yang ada di layar presentasi. Boleh di next.
Selanjutnya, pedoman penggunaan tanda tanya. Nah, tanda baca ini digunakan untuk mengakhiri kalimat tanya atau menunjukkan ketidakpastian dalam suatu pernyataan. Seperti eh, di Indonesia terdapat 740 bahasa daerah. Nah, karena kita nggak tahu mungkin ada berapa, 744, 745 gitu, maka dikasih tanda ketidakpastian menggunakan tanda tanya. Body next. Selanjutnya, pedoman penggunaan tanda kurung. Tanda baca ini digunakan untuk mengapit informasi tambahan, keterangan, atau klarifikasi dalam satu kalimat. Nah, contoh penggunaannya untuk menjelaskan atau memberi informasi tambahan. Di sini contohnya, Bahasa Indonesia mempunyai tes standar yang disebut Uji Kemahiran Bahasa Indonesia dalam kurung UKBI. Nah, dalam kurung ini tuh ngasih informasi tambahan kalau uji kemahiran berbahasa Indonesia ini bisa disingkat dengan UKBI. Lalu digunakan juga untuk mengapit nomor atau huruf dalam daftar. Nah, contohnya seperti pada layar. Boleh di next? Oke, slide selanjutnya akan dijelaskan oleh partner saya. Baik, selanjutnya ada penulisan huruf kapital menurut EYD. Jadi menurut ejaan yang disempurnakan atau EYD, huruf kapital itu digunakan dalam beberapa aturan. Yang pertama ada huruf kapital pada awal kalimat. Jadi contohnya itu, kamu harus sabar ya mengerjakan tugas ini gitu. Karena yang huruf K-nya ini kan jadinya kapital gitu. Terus ada huruf kapital pada nama orang, termasuk julukan. Contohnya ada Jenderal Banteng, lalu ada Dewi Sartika adalah pahlawan pendidikan. Nah, Dewi Sartikanya ini kan huruf D dan S-nya huruf kapital pakainya gitu. Terus ada huruf kapital digunakan pada nama manusia, seperti halnya pada nama teori, rumus, dan hukum. Contohnya ada rumus Pitagoras. Gitu. Lalu selanjutnya, huruf kapital digunakan dalam petikan langsung. Jadi contohnya itu Syifa menyarankan sebaiknya tugas ini kita kerjakan bersama saja. Nah, di tanda petikan yang pertama ini di hurufnya, yang huruf S ini pada kata sebaiknya pakai huruf kapital. Lalu ada huruf kapital pada nama agama, Tuhan, dan kitab suci. Contohnya umat Islam menjalankan ibadah puasa. Huruf kapital pada gelar dan jabatan. Contohnya itu ada Dr. Insinyur Soekarno dan Pangeran Diponegoro. Nah, Pangeran Diponegoronya ini kan juga em, pangerannya ini ya, P-nya ini pakai huruf kapital. Terus yang Dr. Insinyur Soekarno juga D dan I-nya pakai huruf kapital. Lalu ada huruf kapital pada nama jabatan dan pangkat yang diikuti nama orang. Contohnya Mayor Jenderal TNI Ahmad Yani. Nah, yang huruf M di kata mayor dan jenderal jenderal ini pakai huruf kapital. Selanjutnya, huruf kapital digunakan untuk nama geografi. Contohnya ada benua Asia. Nah, huruf A dan B-nya ini kan pakai huruf kapital. Terus huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama pada nama bangsa, suku, bahasa, dan aksara. Contohnya ada bahasa Jawa dan bahasa Eropa. Lalu huruf kapital pada nama hari, bulan, dan peristiwa bersejarah. Contohnya ada hari Senin, bulan Ramadan, dan gerakan non-blok. Huruf kapital juga digunakan pada nama lembaga, badan organisasi, atau dokumen. Contohnya Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, lalu ada juga Republik Indonesia. Huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama setiap kata, termasuk unsur kata ulang lengkap pada judul buku, karangan, artikel, dan makalah, serta nama media massa, kecuali kata tugas yang tidak terletak pada posisi awal. Contohnya, ada Laskar Pelangi. Ini tuh contoh dari judul buku. Lalu ada strategi peningkatan literasi digital di era modern. Nah, yang terakhir, huruf kapital pada istilah hubungan kekeluargaan. Contohnya ada, kapan Bapak berangkat? Tanya Hasan. Nah, si huruf B di kata Bapak ini pakai huruf kapital. Terus juga
Hasan yang H-nya ini pakai huruf kapital. Terus ada Dedi bertanya, itu apa Bu? Bu-nya ini pakai huruf kapital, huruf B-nya. Nah, selanjutnya ada cara-cara penulisan yang benar. Menurut Setiawan dan timnya pada tahun 2024 ada dua komponen yang perlu diperhatikan dalam menulis kalimat yang baik, mulai dari struktur kalimat yang jelas dan logis dan penggunaan kalimat efektif. Salah satu bentuk struktur kalimat yang umum dan banyak dipakai dalam suatu bahasa mencakup unsur subjek, predikat, objek, serta keterangan. Berikut unsur kalimat dalam bahasa Indonesia yang sering terdiri dari beberapa komponen utama. Jadi yang pertama ada subjek. Subjek itu contohnya siapa atau apa yang melakukan tindakan. Lalu ada predikat, yaitu apa yang dilakukan oleh subjek, yaitu kata kerjanya. Terus ada objek, apa atau siapa yang dikenai tindakan. Lalu yang terakhir ada keterangan, untuk menjelaskan waktu, tempat, cara, atau sebab. Bentar. Nah, selanjutnya ada cara-cara penulisan kalimat yang benar. Contohnya itu Azra bermain bola di taman. Jadi Azra ini sebagai subjeknya, terus predikatnya itu ada bermain, lalu bola sebagai objek dan di taman sebagai keterangan. Lalu selanjutnya yang ketujuh ada penggunaan kalimat efektif. Menurut Al-Qaeda dalam Ramadanti di tahun 2015, di dalam Maisi Maula Fitriana et al. 2023, kalimat efektif merupakan kalimat sederhana yang jelas dan benar, sehingga mudah ditangkap oleh pembaca secara tepat. Penerapan kalimat efektif dalam teks bacaan sangat diperlukan agar pesan dapat tersampaikan dengan baik kepada pembaca. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, izin melanjutkan yang dimana tadi sudah dijelaskan mengenai pengertian penggunaan kalimat efektif. Nah, jadi ada beberapa yaitu penggunaan kalimat efektif. Yang pertama itu ada kelugasan. Nah, kelugasan ini artinya kemampuan menyampaikan ide atau secara langsung, tegas, dan juga tanpa bertele-tele. Nah, bahasa yang lugas ini harus menghindari kalimat-kalimat yang tidak perlu gitu. Lalu serta menghilangkan kata-kata yang mubazir dan juga tidak menambah makna. Intinya dalam menyusun kalimat tidak harus berputar-putar itu. Intinya dalam menyusun kalimat itu harus penting. Lalu yang kedua ada menimbulkan bagi orang yang dibacanya. Ya, jadi intinya menyusun kalimat supaya orang yang gak bingung itu. Lalu selanjutnya yang ketiga itu ada ketepatan. Nah, ketepatan ini artinya bagaimana kemampuan kita untuk memilih kata-kata dan menyusun kalimat secara sesuai dan juga makna konteks. Nah, intinya gunakan kata yang pas dan sesuai konteks. Lalu yang terakhir yaitu ada kehematan. Nah, intinya dalam menyusun kalimat yang harus yang harus yang dapat dipahami oleh pembaca itu harus menggunakan harus dengan efisien itu. Intinya singkat, padat tapi tetap jelas itu. Next. Nah, berikut ini contoh penggunaan kalimat kelugasan itu. Nah, seperti yang dilihat, kalimat tidak lugas ini artinya dalam setiap pergantian waktu dari malam ke pagi, matahari perlahan-lahan muncul dari ufuk timur dan mulai menyinari bumi dengan cahayanya. Nah, lalu sedangkan kalimat lugasnya itu matahari terbit dari arah timur. Nah, yang dimaksud lugas ini artinya kan tidak bertele-tele gitu. Nah, jadi matahari terbit dari timur ini dan juga kalimat tidak lugas dan lugas ini intinya sama gitu. Cuman ya kalimat lugas ini tidak bertele-tele. Next. Nah, selanjutnya ini kalimat kejelasan. Nah, artinya kejelasan itu yang pertama itu ada kalimat jelas. Misal besok kami pergi ke Bandung. Nah, kalimat tidak jelasan ini yaitu besok Bandung pergi ke kami. Nah, kalimat yang tidak jelas ini kayak besok Bandung pergi ke kami kan itu gak jelas itu artinya jika dibaca oleh seseorang itu. Nah, maka kalimat yang jelas dalam kalimat ini yaitu besok kami pergi ke Bandung. Next. Nah,
Selanjutnya yaitu ketepatan. Nah, kita lihat dulu kalimat tidak tepatnya itu. Rumah seniman antik itu dijual dengan harga yang murah. Nah, ini kan menimbulkan makna yang ganda gitu. Itu senimannya yang antik atau rumahnya yang antik. Nah, ada beberapa jawaban mengenai kalimat yang tidak tepat tersebut. Ya, di antaranya A, rumah yang antik milik seniman itu dijual dengan harga murah. B, rumah antik milik seniman itu dijual dengan harga murah. Lalu yang C, seniman yang antik itu menjual rumahnya dengan harga murah. Nah, jadi ada beberapa jawaban kalimat tepat dalam jawab menjawab kalimat tidak tepat pada kalimat tersebut. Next. Nah, selanjutnya yaitu kehematan. Contoh kalimat tidak hematnya itu dia berkuliah di sini mulai sejak dari tahun yang lalu. Nah, lalu ada kalimat yang lebih hemat itu daripada yang di bawah. Dia berkuliah di sini sejak tahun yang lalu. Nah, yang artinya kalimat ini makna sama saja, cuman yang di atas itu lebih hemat dan juga padat dan jelas itu. Next. Nah, selanjutnya itu ada kalimat langsung dan juga tidak langsung. Menurut Hidayat 2023, kalimat langsung merupakan kalimat yang secara akurat mirip dengan sesuatu yang diungkapkan oleh seseorang. Nah, artinya kalimat langsung ini itu ucapan asli seseorang yang ditulis atau disampaikan itu tanpa apa adanya gitu, jadi tanpa diubah. Lalu, menurut Hidayat 2023, kalimat tidak langsung adalah bentuk kalimat yang digunakan untuk menyampaikan kembali ucapan seseorang tanpa mengutip secara persis kata-kata aslinya. Nah, yang artinya kalimat tidak langsung ini ucapan seseorang yang disampaikan kembali dengan gaya bahasa kita sendiri gitu. Nah, oke, selanjutnya ada kalimat langsung. Yang pertama itu ciri-cirinya menggunakan tanda petik, lalu yang kedua intonasi sesuai dengan ucapan langsung, yang ketiga yaitu menggunakan kata ganti orang sesuai dengan pembicara aslinya. Lalu ciri-ciri kalimat tidak langsung yaitu tidak menggunakan tanda petik. Lalu yang kedua ada mengalami perubahan kata ganti orang, misalnya aku menjadi dia. Lalu yang ketiga menggunakan konjungsi. Nah, konjungsi ini artinya kata penghubung seperti bahwa, agar, jika, supaya, karena. Next. Nah, ini berikut contohnya kalimat langsung dan juga tidak langsung gitu. Misal, Reja berkata, aku belum selesai mengerjakan tugas matematika. Nah, kalimat tidak langsungnya itu, Reja berkata bahwa ia belum selesai mengerjakan tugas matematika. Nah, artinya di sini, dalam kalimat tidak langsung ini, itu kalimatnya yang disampaikan kembali gitu. Tapi tetap kayak Reja berkata. Sedangkan kalau kalimat langsung ini artinya kayak Reja ini ngomong langsung gitu. Aku belum selesai mengerjakan tugas matematika. Nah, selanjutnya itu ada contoh kedua, Pak Guru berkata mereka sedang mengerjakan tugas. Lalu kalimat tidak langsungnya itu, Pak Guru berkata bahwa mereka sedang mengerjakan tugas. Nah, di dalam kalimat tidak langsung ini ada konjungsi yang berkata kayak bahwanya itu. Nah, itu merupakan salah satunya ciri kalimat tidak langsung itu. Next. Oke, selanjutnya kesimpulan yang akan dibacakan oleh moderator. Baik, terima kasih kelompok 3 atas presentasinya. Sebelum saya tutup presentasinya, saya akan membacakan kesimpulan dari presentasi kali ini, yaitu pemahaman dan penggunaan tanda baca seperti titik koma, titik kedua, dan tanda hubung sangat penting untuk menghasilkan tulisan bahasa Indonesia yang efektif dan komunikatif. Selain itu, penggunaan huruf kapital, penulisan kalimat yang benar, serta penerapan kalimat efektif turut mendukung kejelasan dan kerapian tulisan sesuai pedoman umum ejaan bahasa Indonesia atau PUB. Struktur kalimat yang baik dengan subjek, predikat, objek, dan keterangan yang tepat membantu penyampaian pesan yang logis dan sistematis. Kalimat efektif ditandai dengan kejelasan, kelugasan, ketepatan, dan kehematan dalam menyampaikan gagasan, pemahaman tentang kalimat langsung dan tidak langsung. Juga diperlukan untuk menjaga ketepatan informasi sesuai dengan konteks komunikasi. Baik, demikian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Semoga materi yang kami sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.